aku punya rumah sekarang gitu. Aku punya rumah, aku punya orang yang saya bisa berlindung gitu. Hai, saat ini saya akan kedatangan pasien bernama Lucky. Ini anjing Shih Tzu tapi campuran ya. Kelihatannya menarik juga ini karena di sini dia anjing yang baru aja diadopsi. Waktu pas 2 hari diadopsi, ada di shelter, dia langsung diadopsi dan setelah berada di tangan pasien, dia kelihatannya ownernya ingin bertanya-tanya, kenapa kok sikapnya begitu agresif? Nah, kalian mungkin punya anjingnya seperti ini juga. Oke, kita dengerin curhatnya Lucky. Nah, problemnya adalah dia ini kalau ketemu sama anjing lain, itu sifat agresifnya menyerangnya tuh ini banget gitu. Jadi saya kadang-kadang ya lebih sering kesulitan sih ya kalau bawa dia jalan-jalan. Iya, kenapa selalu agresif ya jika bertemu yang lain, terlebih kucing? Selama ini saya masih tahan, dia nggak sampai dekat gitu. Cuma kalau lewat, nggak bisa berhenti. Ditahan, kitanya menggigit. Iya. Sehingga cenderung berkelahi akhirnya. Iya, cenderung berkelahi sama dia. Pertama dia diem dong, ketemu mungkin bisa cium-ciuman gitu. Abis itu langsung tuh tiba-tiba ceramah. Oke. Yang kedua, protektif jika ada yang dekat. Ini maksudnya protektif dengan punya. Oke. Khususnya ke saya sih. Iya. Sama ini attitude-nya kalau dia ketemu orang tuh tadi nyalamnya tuh maunya sampai dia cium muka baru dia berhenti. Iya. Saya sering kalau tamu ke rumah jongkok dulu deh daripada dikejar terus sama dia. Oke. Kalau udah sih udah tenang, manja gitu. Yang ketiga, bagaimana agar bisa diajak jalan-jalan dengan tenang, di jalan tidak ribut dengan yang lain. Oke, perilaku. Jadi ini anjing gembira banget loh. Jadi dia kayak udah menemukan di rumah ketemu sama ibu tuh udah kayak klik banget, jadi bonding, jadi cocok gitu ya. Yang disebut kalau pelihara anjing jodoh-jodohan, ini kelihatannya sangat jodoh banget gitu loh. Dan dianya sangat terbuka begitu pas diadopsi itu, dia merasa aku punya rumah sekarang gitu. Aku punya rumah, aku punya orang yang saya bisa berlindung gitu. Nah, makanya ini kenapa sih kok selalu agresif kalau ketemu anjing lain atau kucing gitu ya. Dia gini, tipenya dia ini memang guard dog. Jadi anjing penjaga. Anjing penjaga yang pokoknya nggak boleh masuk rumah. Kalau ada masuk rumah dia paling sebel gitu. Gitu. Dia akan protek rumah ini. Selain protek rumah ini, makanya tadi saya bilang ini klik jodoh-jodohan gitu. Maka kalau deket ibu tuh dia betul-betul mau melindungi. Maka nggak boleh ada anjing atau kucing yang lain tuh deket sama dia gitu.
dekat sama ibu tuh nggak boleh sama dia. Ini punya aku. Jadi kayak dia punya rasa egois banget gitu. Ini punya aku loh, nggak boleh gitu. Kemudian juga mungkin kalau orang lain dekat ibu juga dia agak lihat-lihat karena dia ada kekhawatiran, dia takut diserahin gitu. Ini ambil aja gitu. Itu dia sangat takut gitu. Ini kelihatannya juga dalam perjalanannya sebelum di shelter itu dia cukup lama juga ya. Ada di itu yang saya juga khawatirnya itu apakah akibat dari itu. Iya, jadi perjalanan sebelum sampai ke shelter itu membuat dia banyak survive. Dia harus bertahan, pertama bertahan hidup dengan makan dan minumnya dia harus cari. Yang kedua dia harus dia harus defense kalau ada anjing lain, ada kucing gitu. Dia harus defense, memprotek dirinya sendiri dulu gitu. Itu yang membentuk karakter dia. Itu makanya bahwa dia kemudian yang kedua ini protektif banget, terutama sama ibu gitu ya. Itu kelihatannya dia sangat bersyukur dan dia ingin menunjukkan rasa terima kasih bahwa udah dipelihara sampai sejauh ini. Maka dia pingin bentuk rasa terima kasihnya itu kayak balas budinya gitu ya. Ya saya harus melindungi gitu. Maka protektif banget dia. Jadi paling manja banget gitu. Iya. Tidur apa semuanya juga. Iya. Sama ini juga gitu, setiap saya datang, saya pulang kerja, harusnya dia duluan yang mau nyambut saya, dia nggak boleh. Iya, karena jealous nih dari mungkin. Pertama-tama masih ngalah. Iya. Lama-lama, dia nyingkirin gitu. Jangan dulu gitu ya. Iya. Gue dulu nih. Ada rasa jealous di situ. Agar bisa diajak jalan-jalan dengan tenang sehingga tidak ribut dengan yang lain. Ini sih lebih ke perilaku aja. Jadi dia begitu pas selama ini kan berada di jalan, kemudian ada di rumah, udah dipelihara begitu. Dan begitu pas dia keluar, itu dia inget yang dulu gitu loh. Inget yang dulu, maka dia pengen banget lihat nih loh, wah sekarang lihat loh aku udah ganteng loh gitu. Dia mau menunjukkan dirinya sekarang, gitu. Aku beda loh sama yang dulu gitu. Terus dia juga jadi inget oh kalau di luar begini, oh ada ini, ada mobil, ada suara seperti itu. Memang kalau diajak keluar aktif banget gitu. Di mobil gue juga nggak bisa diem. Melihat semuanya gitu. Iya, itu sebenarnya kalau diajak jalan begitu dia selain ingat itu dia karena dia udah pernah hilang, jadi dia ingin menunjukkan aku harus hafal kalau aku hilang aku harus hafal rumah gitu loh. Maka dia mungkin mengendus-ngendus di sepanjang jalan seperti itu. Itu juga naluri dia nunjukin bahwa aku kalau hilang aku harus bisa pulang gitu. Kemudian kalau mungkin di jalan maunya ini pertanyaan ketiga ini diajak jalan-jalan dengan tenang. Dia lebih exciting ya, langsung keluar gitu. Gini aja, memang itu harus dilatih sebelum keluar pagar kan pakai list. Sebelum keluar pagar suruh tenang dulu. Oke, tenang, terus dikasih kalau dia bisa tenang kasih snack. Oke, jalan, buka pagar kalau dia jalan. Betul, ini kuat-kuatan soalnya. Kuat-kuatan jalan, berhenti, pegang talinya, benar-benar diam. Kalau dia udah oke, kasih snack. Ini harus dilatih pakai snack dulu nih. Gitu. Nah, dia oke, baru jalan lagi. Kalau dia narik lagi, kita berhenti lagi. Jadi dia langsung paham bahwa saya nggak boleh narik-narik gitu. Itu awalnya aja kasih snack, lama-lama ketika dia ini hanya hanya kita tunjuk gini, dia langsung berhenti, baru jalan lagi. Tiap hari di waktu yang sama, pagi atau sore, itu akan
apa ya, akan terkristal di itu memori dia bahwa nggak boleh terlalu agresif, jalan juga harus di samping kita itu. Ya begitulah si Lucky. Ternyata menarik juga bahwa dia itu bersikap agresif. Ya karena apa ya, dia ini ingin menunjukkan bahwa ya saya gembira berada di tangan owner yang sekarang. Dia sangat bersyukur bahwa sekarang dia memiliki kebebasan. Ya dalam perjalanannya mungkin ini kita dia itu begitu banyak perjalanan pada saat sebelum diadopsi. Ada masa-masa trauma di mana dia harus defense, harus survive dengan dirinya sampai akhirnya sekarang menjadi anjing yang sangat terawat dan keren banget. Tetapi tetap saja Lucky masih punya cerita-cerita trauma yang sampai saat ini masih dia alami. Oke, itulah curhatan dari Lucky. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube ini ya. Oke, bye.